Di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal hambatan. Nah, mari kita langsung ke soal pertama, yaitu hitunglah hambatan persatuan panjang dari kawat nikrom yang radiusnya adalah 0,321 mm. Jadi yang perlu kita cari untuk pertanyaan A itulah hambatan persatuan panjang. Nah, bagaimanakah cara kita mencari R per L? Di mana hambatan listrik kita dapat analogikan sebagai hambatan lalu lintas. Ya, jadi semakin panjang jalannya, tentu saja hambatannya akan semakin besar. Ya, jadi semakin panjang penghantarnya, maka hambatannya akan semakin besar pula. Lalu semakin luas jalan, ya, untuk lalu lintas, tentu saja hambatan lalu lintas akan semakin kecil. Ya, jadi akan berbanding terbalik antara hambatan dengan luas penampang dari penghantarnya. Lalu yang ketiga adalah tentu saja yang mempengaruhi hambatan lalu lintas itu adalah jenis jalannya. Ya, jika jalannya merupakan jalan aspal, tentu saja hambatannya lebih kecil dibandingkan dengan jika jalannya merupakan jalan berlumpur, ya, atau banjir. Nah, maka R itu akan sama dengan hambatan jenis dikalikan dengan panjang penghantar dibagikan dengan luas penampang penghantar. Ini adalah pada suhu konstan. T itu sama dengan konstan. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menemukan R per L, di mana R per L itu akan sama dengan hambatan jenis dibagikan dengan luas penampangnya. Di mana di sini dikatakan bahwa kawat nikrom dengan radius dari kawat nikrom itu adalah 0,321 mm. Nah, maka mari kita cari luas penampang dari nikrom tersebut. Ya, dari kabel atau kawat nikrom. Di mana luasnya itu akan sama dengan V R kuadrat, ya, karena berbentuk lingkaran. Di mana V itu adalah 3,14, di mana jari-jarinya itu adalah 0,321 mm. Mari kita ubah langsung ke dalam meter, di mana kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3, ya, dikuadratkan. Nah, maka ini akan sama dengan, mari kita gunakan kalkulator untuk menghitung luas penampang dari kawat tersebut. Di mana 0,321 kita kuadratkan, ya, kita kalikan dengan 0,31, lalu kita kalikan dengan 3,14. Di mana itu adalah 0,32 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan itu adalah 10 pangkat negatif 6. Ya, inilah meter kuadrat. Jadi mari kita tuliskan. Di mana kita telah ketahui bahwa hambatan jenis dari kawat krom itu adalah 150 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Lalu kita akan bagikan dengan luas penampang dari kawat nikrom tersebut, di mana itulah 0,32 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Nah, maka kita dapat mencoret kuadratnya dengan meter, lalu 10 pangkat negatif 8 jika dibagikan dengan 10 pangkat negatif 6 itu adalah 10 pangkat negatif 2. Nah, dengan demikian mari kita bagikan 150, ya, 150 dengan 0,32, di mana itu sama dengan 468. Lalu kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 2 itu adalah 4,68 ohm, ya, per meternya. Jadi ini adalah hambatan dari kawat nikrom per meternya, ya, persatuan panjang. Lalu mari kita ke pertanyaan B. Ya, di mana pertanyaan B adalah jika diberikan beda potensial sebesar 10 volt. Jadi akan terdapat beda potensial di kedua ujungnya sebesar 10 volt. Jadi tegangannya adalah 10 volt. Nah, pada kawat 1 meter, ya, pada kawat 1 meter. Jadi L-nya itu adalah 1 meter. Nah, berapakah arus pada kawat tersebut? Jadi di sini kita akan gunakan hukum Ohm. Di mana kita ketahui bahwa semakin besar tegangan suatu zat penghantar, ya, suatu penghantar, maka arusnya akan semakin besar pula. Lalu semakin besar hambatan, tentu saja arusnya akan semakin kecil, jadi akan berbanding terbalik. Jadi I itu sama dengan V per R. Jadi yang perlu kita cari adalah arus, lalu ini akan sama dengan tegangan telah kita ketahui yaitu 10 volt, di mana hambatannya, di mana kita telah ketahui bahwa hambatan persatuan panjang itu adalah 4,68 ohm per meter, di mana panjangnya adalah 1 meter, maka kita hanya perlu kalikan R per L dikalikan dengan L, di mana itu adalah hambatannya. Nah, maka di sini
hambatan persatuan panjangnya adalah 4,68. Lalu kita kalikan dengan 1 meter. Nah, di mana itu akan sama dengan, mari kita gunakan kalkulator ya, untuk menghitung nilai tersebut. Di mana itu adalah 10 kita bagikan dengan 4,68. Di mana itu adalah 2,13 ampere ya. Jadi arusnya itu adalah 2,13 ampere ya, arus pada kawat tersebut. Ya, semoga kalian mengerti. Mari kita ke yang C. Di mana pertanyaan C adalah sebagai berikut. Jadi dikatakan bahwa jika kawat dileburkan, ya, jadi kawat dileburkan dan dipadatkan kembali dengan panjang yang semula, ya, 2 kali panjang semula. Jadi panjang kawat ini akan misalkan kawat ini akan dileburkan, lalu akan dibuat dengan kawat yang panjangnya 2 kali lipat, ya, menjadi panjangnya 2 kali lipat. Misalkan ini adalah L, ini adalah 2L. Nah, kita perlu menentukan hambatan akhirnya terhadap hambatan awalnya ya. Kita perlu menemukan rasio hambatan akhir terhadap hambatan awal. Di mana di sini jika kita leburkan lalu kita padatkan kembali, tentu saja volume awal itu sama dengan volume akhir. Di mana volume dari kawat tersebut adalah luas penampang dikalikan dengan panjang. Ya, jadi luas penampang pertama dikalikan dengan panjang pertama, di mana itu sama dengan luas penampang kedua dikalikan dengan panjang kedua. Yang kita ketahui bahwa L2 itu sama dengan 2 kali L1. Ya, ini yang dikatakan di soal. Di mana panjang akhirnya itu adalah 2 kali panjang semula. Ya, L2 itu sama dengan 2L1. Nah, maka di sini kita dapat tuliskan bahwa L2 kita substitusikan ya. Di mana L2 itu sama dengan 2 kali L1. Nah, maka di sini kita dapat mencoret L1 dengan L1, maka A2 itu sama dengan A1 dibagikan dengan 2. Ya, jadi luas penampang untuk kondisi kedua pada saat dipadatkan itu akan setengahnya luas penampang pada kondisi pertama ya, sebelum dileburkan. Ya, semoga kalian mengerti. Nah, lalu kita perlu mencari rasio dari hambatan awal dengan hambatan akhir. Di mana hambatan itu akan dipengaruhi oleh hambatan jenis panjang awal dibagikan dengan luas penampang awal, lalu semuanya kita bandingkan dengan hambatan jenis pada hambatan kedua, lalu panjang pada hambatan kedua, lalu luas penampang pada hambatan kedua. Di mana massa jenisnya tentu saja sama ya, keduanya merupakan kawat nikrom, jadi bukan massa jenisnya, hambatan jenisnya akan sama ya, maksud saya hambatan jenis. Lalu di sini itu akan sama dengan, di mana kita telah ketahui L2 itu sama dengan 2L1, maka mari kita substitusikan L2 itu sama dengan 2L1. Lalu A2 itu sama dengan A1 per 2. Ya, A2 itu adalah A1 per 2. Ini adalah A1 per 2. Nah, maka L1 dengan L1 kita dapat mencoretnya, A1 dengan A1 kita dapat mencoretnya. Sisanya itu adalah setengah dikalikan dengan 2 ya. Setengah dikalikan dengan 2. Ya, ini adalah 2 per 1 per 2. Tentu saja kita dapat kalikan dengan 2 per 2, di mana di sini akan menjadi 4 per 1. Jadi ini adalah 2 dikalikan dengan 2 ya. Di mana itu akan sama dengan 1 per 4 ya. Jadi R1 per R2 itu adalah 1 per 4. Maka kita dapat tuliskan bahwa kita dapat kalikan dengan silang ya. Kita dapat kalikan silang R2 dengan R1, R2 dengan 1 itu adalah R2, 4 dengan R1 itu adalah 4R1. Nah, maka rasio dari hambatan akhirnya dengan hambatan awalnya itu adalah R2 sama dengan 4 kali R1. Jadi hambatan setelah dipadatkan kembali itu akan 4 kali hambatan semulanya ya. Misalkan hambatan semula adalah R, maka untuk yang kondisi kedua setelah dileburkan dan dipadatkan dengan panjang 2 kali lipat, hambatannya itu akan menjadi 4 kalinya. Ya, semoga kalian mengerti. Jadi karena panjangnya lebih panjang ya, dan luas penampangnya lebih sempit. Nah, maka di sini hambatannya itu akan menjadi 4 kali hambatan semula. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mengerjakan contoh soal lainnya ya.